Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nazima. Fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Imam, Bapak Khatib, Bilal dan seluruh pengurus Masjid Al-Barakah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah pengajian maghrib dan pengajian sampai sholat isya. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Berkumpulnya kita di Masjid Al-Barakah ini, kiranya Allah mengumpulkan kita kembali nanti bersama-sama di dalam surganya Allah. Tentu berharap kita kepada Allah diikuti anak-anak kita, suami istri, orang tua, cucu-cucu, adik, kakak, dan semua orang yang kita cintai dan kita perjuangkan di dunia ini. Mudah-mudahan berkumpul selama-lamanya nanti di dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau boleh memberikan tema, memberikan judul, memberikan materi pada malam hari ini, yaitu tema kita adalah hikmah di balik bencana banjir. Hikmah di balik bencana musibah banjir. Kenapa itu dikemukakan? Karena ini yang fenomenal sekarang, yang ada di depan mata. Bapak Ibu kena dampak tak dengan banjir? Tidak, karena tempatnya tinggi. Tapi jangan senang hati. Saya takkan kena dengan banjir. Kenapa? Tempat saya tinggi. Sebab banjir itu cuman bagian dari musibah. Masih banyak musibah-musibah yang lain yang tidak saja banjir. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum di bulan belakangan ini, mulai dari akhir Agustus sampai di awal September, itu kalau kita tengok di Indonesia khususnya di Kota Bengkulu ini sudah silih berganti musibah. 15 hari yang lalu ada musibah kebakaran di SPBU dan salah satu karyawannya meninggal dunia. Yang punya mobil, bukan yang karyawannya. Yang kedua itu belum masih terbayang di ingatan kita. Ada gempa 6,7 dan 2 hari berturut-turut. Dan setelah itu beberapa hari kemarin kita diberikan curahan hujan oleh Allah yang
lama sehingga menyebabkan banjir di Kota Bengkulu, terutama daerah-daerah yang rendah, Rawa Makmur, Kopri, Sukamerindu bawah, kemudian di Lempuing, dan tempat yang lain di daerah seperti di Alas Maras. Kemarin saya lewat ke situ 6 jam baru bisa dilewati. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah banjir ini bukan sekarang saja, tapi sejak zaman Nabi udah ada. Yang paling terbesar itu zaman Nabi Nuh. Itu musibah banjir zaman Nabi Nuh. Ini boleh Bapak Ibu nanti lihat Al-Quran surah Al-Qamar ayat 11 sampai 15, itu menceritakan itu. Berapa lamanya banjir itu? Banjir itu tidak lama, tapi surutnya lama, sampai 6 bulan. Maka Allah menyuruh kepada Nabi Nuh sebelumnya membuat kapal di atas bukit. Setelah itu datang hujan berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya naik. Dan naiklah orang-orang yang lemah, yang miskin, yang sudah tua renta, naik semuanya. Dan jumlahnya tidak sampai 70, Pak. Padahal Nabi Nuh itu umurnya lebih kurang 950 tahun. Tapi dapat pengikut cuma 70 sampai 80 orang dalam sejarah. Saking menyedihkan, salah satu yang tidak ikut dia itu adalah anaknya. Anaknya malah membangkang dia dan disuruh naik. Apa kata anaknya? Saya akan mencari tempat yang tinggi. Naiklah ke atas gunung dan air itu terus naik ke atas gunung tadi. Akhirnya tenggelam anaknya. Namanya Kanaan. Tapi jangan pula Bapak dan Ibu ngecek, wajar anak saya tidak bisa diatur. Kenapa? Anak Nabi itu tidak bisa diatur. Adalah model itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, semua itu adalah musibah. Lawan dari musibah itu nikmat, sebab Allah menjadikan kepada kita ini dua macam. Ada senang, ada susah. Ada gembira, ada sedih. Ada bahagia, ada menderita. Sekarang ada musibah. Apa musibah itu? Menurut lahiriahnya sesuatu yang tidak mengenakkan datang kepada diri. Itu musibah tuh. Sesuatu yang tidak mengenakkan yang datang kepada diri secara lahiriahnya. Kebalikannya adalah nikmat atau rahmat. Apa itu? Sesuatu yang menyenangkan kalau datang. Nikmat atau rahmat. Tapi kalau musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan datangnya. Maka musibah ini dikelompokkan Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah 155. Ini sering dalam takziah disampaikan itu macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan coba kamu. Sungguh kami akan uji kamu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, yaitu sebagian rasa takut. Jadi takut itu Pak adalah bagian musibah yang tidak kita inginkan. Contohnya orang kaya takut miskin. Orang punya jabatan takut jatuh jabatan. Ada tak? Ada. Yang sudah nikah takut tidak punya anak. Kalau anaknya sudah menikah takut anaknya tidak dapat cucung atau takut semuanya. Khauf wal ju' kelaparan. Itu musibah. Di tempat kita aja yang tidak kelaparan Pak. Tapi di daerah yang lain, di Somalia, di Ethiopia, itu tiap hari Pak. Dan itu merupakan ujian atau cobaan. Kemudian apa lagi?
Wa naqsim minal amwali wal anfus, yaitu kekurangan harta. Kemudian apa lagi? Kematian. Wa tamarat, kekurangan buah-buahan. Itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya apa? Orang beriman diuji dah, Pak. Dicoba dah, Pak. Coba. Orang yang ingkar dicoba dah. Dicoba. Orang yang kafir dicoba dah. Dicoba semuanya. Cuman bedanya ada, kalau musibah datang kepada orang yang beriman, dia taat kepada Allah, itu namanya ujian. Kenapa kita diuji orang beriman? Kenapa kita diuji? Karena kita orang beriman. Taunya kita orang beriman harus diuji dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi guru, ada siswa kita untuk menentukan dia naik kelas atau tidak naik kelas, apa yang dilakukan? Ujian. Ini layak naik kelas, ini tidak layak. Lalu apa dia lakukan ujian? Kita yang mengaku beriman, apakah layak kita mengaku beriman atau tidak, harus diuji. Ahasiban nasu ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mereka mengaku beriman saja kepadaku, kata Allah, sebelum mereka diuji. Setelah mereka diuji, apakah dia sabar, dia ikhlas, dia tabah? Maka kalau dia tabah dan sabar dan ikhlas, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembiralah kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah ketika dia mendapatkan musibah, dia mengatakan datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, musibah datang kepada orang beriman itu ujian. Untuk apa? Meningkatkan keimanannya, menambah pahala. Yang kedua, musibah diberikan kepada orang yang ingkar. Ingkar dalam artian banyak melakukan dosa. Tadinya taat, sekarang tidak taat. Tadinya rajin ibadah, sekarang tidak rajin ibadah. Lalu apa? Namanya yang kedua, bagi orang itu peringatan. Dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bari wal bari bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Tampak rusaknya darat dan lautan. Apa rusaknya darat? Tanah longsor, gunung Merapi meletus, gempa bumi dan segala macam. Dan rusaknya laut. Apa rusaknya laut? Mungkin barangkali apa namanya itu, rusaknya laut itu pencemaran air laut. Itu kenapa terjadi? Zaharal fasadu fil bari wal bari bima kasabat aydin nas. Itu ulah tangan-tangan manusia. Ahli tafsir mengatakan yang pertama ulah tangan manusia, yang kedua ulah dosa manusia. Ada dua, Pak. Yang ulah tangan manusia apa? Atas perbuatan manusia itu sendiri. Kenapa manusia? Secara ilmiah manusia tidak disiplin. Apa tidak disiplin? Kenapa tidak akan terjadi banjir? Tinggal sudahlah di bawah, siring sudahlah kecil, lalu sudahlah sempit, buang sampah sembarangan, lalu mengalir air, bertumpuk, aliran air tidak ada lagi, yang akibatnya apa, Pak? Banjir. Kalau banjir akibatnya siapa yang nanggung? Kita sendiri yang menanggung. Maka Allah mengatakan, siapa yang berbuat dosa, berbuat salah, kesalahan itu akan kembali kepada dirinya. Itu ilmiahnya, Pak. Tapi yang kedua, yang kedua adalah itu karena dosa. Karena dosa manusia. Contoh, terjadi gempa pada zaman Umar bin Khattab, Pak.
Khalifah Umar bin Khattab. Lalu beliau berkata, gempa terjadi karena dosa-dosa kalian yang kita lakukan. Andai kata tahun depan atau saat lagi akan terjadi gempa kembali, saya tidak akan lagi ada di tengah-tengah kalian. Kenapa? Karena mungkin banyak waktu itu masyarakat yang dipimpin Khalifah Umar bin Khattab masih banyak yang enggan melaksanakan ibadah. Maka kata beliau, kalau masih ada gempa lagi, saya akan meninggalkan kalian semua. Itu kenapa? Karena dosa-dosa manusia. Jadi rusaknya darat, rusaknya lautan itu ulah tangan-tangan dosanya manusia. Liyuziqaum ba'dallazi amilu, lalu diberikan sebagian akibat, diberikan sebagian musibah akibat dari perbuatannya. Sebagian itu artinya apa? Tidak banyak, Pak. Contoh, banjir tidak banyak di Kota Bengkulu, cuman Rawa Makmur, cuman Sukamerindu, cuman di Kopri. Sebagian. Gempa sebagian di Bengkulu, sebagian tempat lain. Besarnya juga sedikit, cuman 6,1, 6,7. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau gempa itu 9,6. Apa yang terjadi, Pak? Pusatnya di Timur Indah. Selesai gitu, Pak. Tidak muat lagi di Timur Indah ujung situ. Sebagian. Supaya apa sebagian ini? Menjadikan pembelajaran bagi yang lain. Pembelajaran apa? Salah satu hikmahnya adalah dengan adanya banjir, dengan adanya musibah, kita yakin bahwa bumi ini ada yang ngatur. Maka yang ngatur itu adalah Allah. Allah berbuat sekehendaknya. Sebab Allah iradah. Allah itu kodrat, berkuasa. Kita tidak berkuasa. Kita tidak berkehendak. Allah yang berkehendak. Lalu dengan adanya musibah, memberikan pencerahan bagi kita bahwa ada yang mengatur di dunia ini. Maka yang ngatur itu adalah Allah. Jadi yang ngatur itu adalah Allah. Maka kita harus tunduk kepada aturan Allah. Supaya apa? Diberikan itu la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan Allah. Jadi yang tadinya tidak sholat. Yang tadinya tidak ramaikan masjid. Yang tadi tidak ngaji, Al-Quran ngaji. Supaya apa? Ibadah itu, doa itu menolak bala. Bala apa? Banjir, gempa, segala macam. Jangan pula kita ngecek, kan memang Ustadz sekarang ini memang musimnya hujan. Biasa musim hujan. Iya, musim itu diberikan oleh Allah supaya apa? Supaya memberikan pembelajaran bagi kita. Memang hujan itu kan rahmat, Ustadz. Iya, kalau hujan itu dikit. Tapi kalau hujan berhari-hari, bukan rahmat lamanya lagi itu. Azab juga bisa. Makanya di dalam Quran, dalam Al-Quran, silakan Bapak Ibu tahu surat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kasabu fa akasnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada aku, kata Allah. Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Aku akan turunkan barakah dari langit. Apa barakah? Hujan tidak terlalu apa namanya itu? Tidak terlalu lebat dan lama yang menyebabkan banjir. Panas tidak terlalu terik yang menyebabkan tidak kita berusaha. Akan kami turunkan barakah dari langit dan barakah dari bumi. Apa artinya barakah dari bumi? Segala yang kita lakukan di bumi ini menghasilkan. Yang tukang kebun menghasilkan kebunnya yang elok. Yang bersawah menghasilkan padinya yang banyak. Apa lagi? Yang apa lagi? Yang menjaring ikan akan mendapatkan rezeki dari Allah. Itu namanya barakah dari bumi. Walakin kazzabu fa akasnahum bima kanu yaksibun.
tapi mereka dusta kepadaku, kata Allah. Disuruh ibadah, dia tidak ibadah. Jangankan ibadah, lalu dia bermaksiat. Lalu akan aku berikan sebagian akibat yang mereka dustakan. Kenapa? Dicabut keberkahan itu, Pak. Dulu-dulu pernah saya ngaji di sini. Salah satu keberkahan negeri itu adalah negeri Mekah dan Madinah. Iya Pak? Iya Pak? Negeri Mekah dan Madinah itu barokah. Lalu kalau dulunya tanah Arab itu adalah tanah gersang. Hujan tidak datang, tanam-tanaman juga tidak tumbuh. Di mana? Di Mekah sekarang, Pak. Itu tuh tandus dulu, Pak. Tapi diberkahi oleh Allah karena turun nabi-nabi di situ dan doanya Nabi Ibrahim. Lalu diberkahi oleh Allah. Apa yang diberkahi? Pertama, sekarang sudah ada air yang banyak di situ. Yang kedua, namanya diberkahi, maka apapun yang ditanam di situ kadang-kadang tumbuh dan akan menghasilkan. Saya contohkan aja nah, yang contoh gampangnya Pak. Karena ini diberkahi. Saya 2018 ikut salah satu pembimbing ibadah haji. Lalu untuk memotong hewan dam itu pergi ke Mina, Pak. Dan di Mina ini tempat penyembelihan kambing-kambing, Pak. Apa yang dimakan kambing di tanah Arab Saudi itu, Pak? Lumut-lumut yang menempel pada batu, Pak. Kemudian ujung-ujung daun kayu yang ada yang hidup dan kayunya itu kuning-kuning, Pak, itu yang dimakan. Kadang-kadang ada sisa-sisa makanan yang dimakan oleh kambing yang dilempar orang itu. Itu yang dimakannya lumut-lumut yang menempel di batu, kemudian ujung-ujung daun kayu. Tapi wallah, demi Allah saya tengok kambing-kambingnya itu gemuk-gemuk, Pak. Badannya gedang-gedang. Sehingga mahal harganya. Di Indonesia, Bapak Ibu, saya tengok juga kambing. Airnya lengkap, Pak. Rumputnya hijau-hijau, Pak. Di mana kita berada hijau galau rumputnya, Pak. Tapi kalau saya tengok kambingnya kurus-kurus, Pak. Kenapa demikian? Mungkin kurang keberkahan. Itu saya buktikan. Bukti saya yang kedua, Pak. Kalau di Mina itu tempat penyembelihan, Pak Ibu, misalnya di sini tempat penyembelihan. Di sini Bapak Ibu sudah antri, Pak. Kambing-kambing itu sudah antri gini, Pak. Dan tidak usah Bapak dan Ibu disuruh-suruh, diusir-usir, ditangkap-tangkap, ditarik-tarik talinya, tak. Kalau ini sudah selesai disembelih di sini. Ini maju, Pak. Maju lagi. Dia maju sendiri, Pak. Yang di belakang ini, Pak, nengok kawannya dipotong, Pak. Tadi nyo ambil ancang-ancang, nyo pergi duluan ke depan, Pak. Rupanya nak ingin dipotong duluan. Saking kepinginnya dia beribadah untuk manusia, Pak. Dia berkorban untuk manusia. Dia datang ke sini, Pak. Minta dipotong duluan. Kan tidak antri lagi, Pak. Kecuali kalau antri itu ada makanan di situ. Tidak, itu kan antri mati itu, Pak. Lalu tidak perlu diikat kuat-kuat nian, dipotong. Malah ada onta tuh, Pak, sambil tegak, saya tengok sambil tegak, dipotong, Pak. Selesai, Pak. Beda kalau saya tengok di Bengkulu kemarin, Pak. Ada sapi dikorbankan. Tangannya lah dikek, Pak. Kakinya lah dikek kuat. Kemudian ada balok di tengah-tengahnya. Disatukan kakinya, Pak. Dipegang oleh 4 atau 8 orang, Pak. Di sininya masih ada tali. Digulingkan Bapak dan Ibu. Seolah-olah dia tidak rela meronta-ronta dan keluar air mata di air matanya, Pak. Malah kalau ada kesempatan Bapak dan Ibu, terbuka ikatan kakinya sepak kita, Pak, pelanting. Kenapa? Saya berpikirnya cuma rasional aja. Jangan-jangan hewan ini tidak rela untuk dikorbankan jadi ibadah kaum muslimin. Kenapa? Mungkin uang kita ini kurang diberkahi oleh Allah. Saya cuma itu aja yang saya katakan, Pak. Ini yang disebut dengan keberkahan.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi pada pokok soal kita tadi. Makanya kalau ada musibah itu, hikmah diantaranya adalah, tadi sudah saya sampaikan, hikmahnya adalah agar kita tahu bahwa Allah sedang memberikan pembelajaran kepada kita. Yang kedua, hikmahnya adalah adanya musibah itu salah satu cara bagi Allah untuk membuktikan Allah itu sayang kepada kita. Di semakin Allah sayang kepada kita, Pak, semakin kita diuji, Pak. Nah, siapa yang paling disayang oleh Allah? Yang paling disayang oleh Allah itu para nabi, para rasul. Nah, makanya kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling banyak mendapatkan musibah? Kata Nabi, yang paling banyak mendapatkan musibah adalah para nabi, para rasul, setelah itu para ulama, sebelumnya para orang-orang soleh dan soleha. Itu sampai ke bawah. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi tingkat keimanan kita, semakin berat ujian yang akan kita terima. Ini yang disebut dengan peringatan. Jadi yang pertama, ketika musibah datang, itu ujian bagi orang beriman, peringatan bagi orang yang berdosa, dan yang ketiga apa? Azab. Kepada siapa diberikan azab itu? Pertama kepada orang kafir, yang kedua orang yang tidak pernah ruku dan sujud kepada Allah, lalu berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak pernah sadar-sadarnya, tidak pernah bertobat-tobatnya, lalu apa? Diberikan azab di dunia ini oleh Allah. Maka bagi kita Bapak Ibu banyak orang beriman dapat musibah. Orang yang kurang imannya dapat musibah. Orang kafir dapat musibah. Sama-sama gempa bumi, sama-sama banjir. Tapi bedanya orang beriman merupakan ujian penambah pahala. Yang kedua, orang yang berdosa mengingatkan supaya dia kembali. Yang ketiga, bagi orang yang kafir merupakan azab. Kemudian apa hikmahnya lagi di samping itu Bapak Ibu? Hikmahnya lagi ketika dapat musibah itu adalah musibah itu merupakan penebus dosa-dosa yang kita lakukan, Pak. Maka di dalam hadis juga disampaikan, barang siapa yang mendapatkan musibah, walaupun kakinya tersusuk duri di jalanan, itu merupakan penebus dosanya, asal dia ikhlas kepada Allah, dia sabar. Itu penebus dosanya. Jadi kalau kita semakin banyak kita dapat musibah, Bapak Ibu, kalau kita sabar, kalau kita ikhlas, itu nebus dosa. Artinya apa? Ketika kita meninggal dunia, kita banyak dapat musibah, sebagian dosa kita sudah dibakar oleh Allah di dunia. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, sering kadang-kadang kita salah tafsir. Misalnya sakit lah bertahun-tahun, Pak. Sakitnya bertahun-tahun. Apa kece gitu? Kasihan dak bapak itu dak, kasihan dak ibu dak. Kenapa? Lah 3 tahun, lah 5 tahun belum juga mati-mati. Menderita. Belum tentu Pak, itu buruk bagi orang itu. Jangan-jangan itu baik Pak. 3 tahun, 4 tahunnya sakit, dan selama 4 tahun dia sabar, dia ikhlas, maka selama 4 tahun itu leburlah dosanya. Yang kita kece elok apa Pak? Eloknya ibu tuh meninggal dak ngapo, tidak ada sakit-sakit. Belum tentu Pak. Nah ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Sekarang apalagi hikmahnya? Hikmahnya selanjutnya adalah sarana bagi kita untuk membantu saudara kita. Tutup Pak. Sarana bagi kita untuk membantu saudara kita Pak. Yang banyak di medsos apa Pak dan Ibu? Yang banyak di medsos? Banjir di Kopri, banjir di Sukamerindu, banjir di Rawakmakmur. Kita baca, kasihan dah. Ada pernah ngomong itu Bu? Pernah ngomong itu Pak? Kasihan dah nengoknya orang tinggal di situ. Tidak bisa selesai dengan cuman kata-kata kasihan. Tapi apa? Sarana kita untuk berjihad, berbuat baik Pak. Ada seorang syekh ditanya oleh seorang muridnya. Apa katanya?
Kenapa Allah tidak menjadikan Palestina itu makmur merdeka? Kenapa perang terus dibombardir terus oleh Israel dan dari dulu sampai sekarang belum selesai-selesai? Apa jawab saya itu? Kalaulah Palestina itu sudah merdeka, Palestina itu sudah aman, bagaimana kamu akan mencari pahala jihad kalau itu sudah ada lagi jihad, tidak ada lagi jihad di situ? Padahal kalau kamu bantu orang itu, kamu bela orang itu, kamu sama dengan berjihad. Tapi kalau tidak ada lagi itu, bagaimana kamu akan mendapatkan pahala jihad? Itu kata ulama aku tadi, Pak. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kaum mendapatkan musibah, mendapatkan miskinan. Tujuannya apa? Bagi kaum yang lain itu merupakan ladang ibadah. Jangan cuma kedah kasihan, Pak. Tak akan bisa kita mengatakan kasihan. Makanya dalam 5 hari yang lalu, Pak, mulai dari saya pulang dari Jogja, Solo kemarin, sampai khutbah Jumat, sampai malam tadi kajian saya adalah bagaimana sikap kita untuk menyikapi musibah yang terjadi kepada keluarga kita. Apakah kita cuma dengan kasihan saja? Tidak bisa dengan kasihan. Sebab kita nanti akan ditanya, Pak, Ibu. Apa yang ditanya oleh Allah di akhirat? Kita rajin sholat, Pak. Sholat sunat, sholat wajib, puasa sunnah, puasa wajib, ngaji, baca Quran, sholat tahajud. Lalu kita minta kepada Allah ingin masuk surga. Allah akan wajukan pertanyaan kepada kita. Kau ingin masuk surga, tapi aku dulu dapat musibah, engkau tidak berikan aku bantuan, kata Allah. Lalu kita jawab nanti di akhirat, bagaimana engkau akan mendapatkan musibah ya Allah? Bagaimana engkau akan mendapatkan kelaparan ya Allah? Engkau akanlah Tuhan kami. Engkau tidak mungkin mendapatkan musibah. Engkau tidak mungkin kelaparan. Sebab rezeki darimu semua. Apa jawab Allah? Itu saudaramu, itu familimu, itu sanakmu, itu kakakmu, itu sesama muslimmu mendapat musibah. Lalu kau tidak bantu. Padahal dia kelaparan, dia butuh bantuan. Andai kata kau bantu, aku berikan makanan segala macam, berarti engkau telah membantu aku, kata Allah. Bagaimana caranya membantu orang-orang yang sekarang, Pak? Saya tadi, Bapak Ibu, mulai dari Sukamerindu, arah ke Kopri, Simpang Kopri itu. Masya Allah, Pak. Air memang tidak mengalir lagi, Pak. Tapi air mengendap di rumah-rumah masyarakat, Pak. Dan di atas jalan itu sudah bertumpuk kursi, kemudian kain-kain bertumpuk-tumpuk, dan rumahnya dikunci dan ada tempat kenyang. Makanya banyak posko, Pak. Alhamdulillah, kami tadi pagi separi subuh ada makanan dan sebagiannya ada rezeki. Lalu, mohon maaf bukan saya ria, Bapak dan Ibu, cuman mengingatkan kita bahwa itu adalah tanggung jawab kita semua. Maka di posko itu diberikan, disampaikan ini yang bisa kita lakukan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, pengurus masjid, jamaah masjid, ketika saudara kita yang dapat musibah, lalu kalau ditanya oleh Allah nanti apa yang kita lakukan? Teori sudah disampaikan, tapi harus kita praktekkan. Kemarin juga di Masjid Al-Kausar, mungkin ada ibu-ibu dari Kausar, sore hari Jumat, saya ceramah juga di situ, saya sampaikan apa yang bapak ibu-ibu lakukan. Dan alhamdulillah ibu-ibu itu ketua majelis tadinya, kami akan mengumpulkan donasi Ustadz, tapi nanti Ustadz yang menyalurkan. Tidak masalah, biar siapapun yang menyalurkan tidak masalah. Tapi ketika ada saudara kita, apa yang kita lakukan? Saya ingin mengingatkan kembali kepada bapak dan ibu yang taat beribadah. Ada suatu kisah yang dulu juga mungkin saya sampaikan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dimasukkan ke dalam api oleh Allah. Dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud, api yang menggunung. Lalu ditonton oleh manusia, Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, cuman sekedar bisa nonton. Kenapa? Apinya mungkin sebesar masjid, masuklah Nabi Ibrahim ke dalam. Tidak ada semua pun yang tidak bertindak. Kenapa tidak bisa, Pak? Tapi ada dua makhluk, Pak, yang gelisah dan selalu berusaha. Satu adalah seekor cicak, satu adalah seekor burung pipit, Pak. Yang cicak, Bapak Ibu,
Dia mendekati api lalu meniup api itu. Tiup, niup, uh. Cicak kecil Pak, api besar. Apa tujuannya kira-kira cicak itu niup api Pak? Supaya api itu membesar. Kira-kira dengan tiupan cicak, apakah api bisa besar Bapak Ibu? Kira-kira bisa tak? Tak mungkin Pak. Apinya gedang, tiupannya cuma kecil. Tapi nya tetap tiup Pak. Lalu ada seekor burung pipit. Dia gelisah, mondar-mandir gelisah. Lalu apa yang dilakukan? Dia mencari air sebenarnya Pak. Dan setelah dia mencari air, burung pipit sebesar ini tadi, lalu diambilnya air di paruhnya. Kalau air yang di paruh itu banyak apa dikit Pak? Sedikit. Lalu disiramkan kepada air yang menggunung seperti masjid ini Pak. Kira-kira ada tak perubahan api itu Pak? Tidak ada. Berarti pekerjaannya sia-sia. Yang cicak pekerjaannya sia-sia, yang burung pekerjaannya sia-sia. Tapi bagi Allah bukan pekerjaan bisa memadamkan atau tidak. Bagi Allah bukan besar atau kecilnya api karena tiup, tapi Allah melihat di kaki mana dia berpijak dan di sebelah mana dia berpijak. Sehingga cicak tadi melihat burung menyiramkan air yang ada di paruhnya, dia ketawa, dia tersenyum dan mencemooh. Apa kata cicak? Wahai burung, pekerjaanmu sia-sia. Tidak akan mati api olehmu dengan air yang sedikit di paruhmu. Pekerjaanmu sia-sia. Apa jawab burung Bapak dan Ibu? Yang penting saya sudah berbuat. Masalah padam atau tidak padam itu urusan Allah. Nanti ketika di akhirat saya ditanya oleh Allah. Wahai burung pipit, kata Allah, ketika nabimu Ibrahim dimasukkan ke dalam api, apa yang kau lakukan demi menyelamatkan nabimu? Saya sudah menyiramkan air ya Allah sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan firman Engkau, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dan memberi sesuatu kaum sesuai dengan kemampuan. Itu yang saya bisa ya Allah. Maka burung tadi mendapatkan rahmat dari Allah. Walaupun pekerjaannya tidak akan memadamkan api. Tapi yang wahai cicak, kata burung, Allah tidak melihat yang kau lakukan itu berhasil atau tidak, tapi pekerjaanmu dengan niat memusuhi nabimu, maka kamu akan mendapatkan azab dari Allah. Artinya apa? Di mana dia berpijak. Sekarang ke Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang kita sudah mendengar, melihat secara langsung saudara kita yang ada di sebagian kota Bengkulu ini. Apakah kita cuman sekedar mendengarkan pengajian malam ini, lalu selesai sampai pulang? Apakah kita mau berdonasi atau tidak? Itu tergantung kepada kita. Makanya saya mengajak kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berdonasi, kita belikan makanan. Tidak penting Pak, 5.000 masing-masing kita ini, bapak ibu, 5.000 kali 50 orang misalnya. 5.000 kali 50 berapa Pak? Berapa? 500 kan? 250. 2.250 Bapak dan Ibu. Kita cuman 5.000 Pak. Beli ke nasi bungkus kan. Beli ke geprek Pak. Ada pengurus, ada yang mengelola yang Pak. Lalu diantarkan ke situ. Sekarang Bapak dan Ibu dibuat pokok dia menunggu Pak. Kenapa dia menunggu di situ Pak? Mau masak dapurnya terendam air. Mau ada gas, gasnya sudah terendam oleh air. Apa yang dilakukan? Mau memasangkan gas sementara dia menunggu sekarang itu Bapak dan Ibu. Maka ketika kita datang di situ Pak, luar biasa kegembiraan dan menggembirakan orang lain merupakan pahala bagi kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Siapa yang menolong, siapa yang melapangkan saudaranya, maka Allah akan melapangkan dirinya. Siapa yang membantu saudaranya, Allah akan membantu dia. Allah akan memberikan pertolongan selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Maka bantulah yang di bumi ini,
insya Allah Allah akan bantu Allah akan membantu kita. Maka sayangilah yang di bumi, insya Allah yang di langit akan menyayang. Cuman 5.000 Bapak Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan Allah tadi. Apa saudara-saudaramu yang ada di kota Bengkulu yang dapat musibah, apa yang kau lakukan? Kami sudah beriur 5.000 ya Allah, dan itu yang bisa kami lakukan. Di hadapan Allah kita sudah ada jawaban. Maka mudah-mudahan pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian saya tidak sama secara teori saja, tapi bagaimana bisa kita realisasikan. Cukup 5.000, kalau tidak 10.000, kalau tidak 20.000, tapi yang penting apa yang bisa kita lakukan. Mungkin nanti ada di antara pengurus yang bisa melakukan ini, dan kita ucapkan terima kasih, dan apa yang Bapak donasikan mudah-mudahan diterima dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.